Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Taskia Cacaria Marsanda dengan NIM akhir 002 dan rekan-rekan saya yaitu Tamela Nurandia Pasa dengan NIM akhir 044 dan Alia Umi Farica dengan NIM akhir 123. Di sini kami akan mempresentasikan top dengan judul Analisis Sentimen Komentar terhadap video YouTube tim Onyx Assemble Log Roster Onyx Esport MPLID Season 16 menggunakan metode Naive Bayes. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana kami mengembangkan fungsi untuk mengambil komentar dari video YouTube secara langsung tanpa menggunakan API resmi dari YouTube. Fungsi ini dirancang untuk memudahkan pengambilan data komentar untuk keperluan analisis lebih lanjut. Di sini saya akan membahas latar belakang mengenai topik yang kami ambil. YouTube sebagai platform video terbesar di dunia memiliki peran penting dalam membentuk opini publik melalui video dan komentar yang disertakan. Komentar-komentar yang ditulis oleh penonton dapat mencerminkan sentimen terhadap video yang diunggah, yang dalam konteks ini adalah video tim Onyx Assemble Log Roster Onyx Esport MPLID Season 16. Video ini mengundang banyak perhatian dari komunitas e-sport Indonesia, khususnya para penggemar tim Onyx Esport. Analisis sentimen terhadap komentar-komentar yang muncul dalam video ini penting untuk memahami persepsi dan reaksi publik terhadap konten yang diberikan. Metode Naive Bayes merupakan salah satu teknik yang populer dalam analisis sentimen. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan dianalisis yaitu yang pertama, bagaimana sentimen komentar terhadap video tersebut di YouTube. Yang kedua yaitu apakah sentimen komentar cenderung positif, negatif, atau netral. Yang ketiga yaitu apa kata kunci atau frasa yang paling sering muncul dalam komentar dengan sentimen negatif atau positif. Dan yang terakhir yaitu sejauh mana metode Naive Bayes dapat diterapkan untuk menganalisis sentimen dalam komentar video ini. Tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sentimen komentar terhadap video tersebut di YouTube menggunakan metode Naive Bayes. Yang kedua yaitu menentukan pola sentimen dalam komentar dan mengukur proporsi komentar positif, negatif, dan netral. Yang ketiga yaitu menganalisis kata kunci atau frasa yang berhubungan dengan sentimen positif dan negatif dalam komentar. Dan yang terakhir yaitu mengukur akurasi model Naive Bayes dalam menganalisis sentimen komentar YouTube. Selanjutnya kami akan menjelaskan flowchart-nya. Dimulai dari start, ini proses dimulai, kemudian scraping komentar YouTube. Pada tahap ini, kami mengumpulkan komentar video YouTube menggunakan library YouTube Comment Downloader. Library ini bisa mengekstraksi komentar beserta atributnya, seperti nama pengguna, isi komentar, dan waktu komentar dibuat. Data bisa diekspor ke CSV. Kemudian pre-processing. Di sini kami melakukan data cleaning, seperti tokenisasi, stop words removal, lemmatization, hapus URL, mention, dan yang lainnya. Kemudian labeling. Pada tahap ini, kami memberi label sentimen dari tiap masing-masing komentar. Kemudian data splitting. Di tahap ini, kami melakukan pembedaan data train dan juga data testing yang nantinya kami pakai untuk proses model Naive Bayes. Selanjutnya, feature engineering. Setelah splitting, kami melakukan feature engineering seperti TF-IDF supaya karakter bisa diubah ke numerik. Kemudian training model Naive Bayes. Di tahap ini, kami melatih algoritma Naive Bayes pakai data komentar yang sudah di-cleaning, di-labeling, dan diubah menjadi numerik. Nantinya model belajar pola dari kata-kata yang muncul di komentar positif, netral, atau negatif. Setelah proses .fit selesai, model jadi paham ciri-ciri sentimen dan bisa dipakai buat memprediksi sentimen komentar baru. Kemudian kami melakukan sentimen analis. Berikut adalah rencana output proyek kami. Yang pertama, dataset komentar YouTube yang sudah diolah. Berisi komentar hasil pre-processing, kemudian label sentimen, hasil prediksi Naive Bayes yang formatnya CSV. Kemudian yang kedua, model klasifikasi sentimen menggunakan Naive Bayes. Outputnya berupa model Naive Bayes yang sudah dilatih menggunakan data komentar, kemudian akurasi evaluasi model, confusion matrix, precision, recall, dan F1 score. Kemudian, rencana output yang ketiga, visualisasi hasil sentimen, berupa bar chart dan juga word cloud. Yang terakhir, kesimpulan analisis sentimen, berisi mayoritas komentar bernada positif, negatif, atau netral, kemudian topik apa yang paling banyak dibahas netizen, dan juga pola komentar. Selanjutnya saya akan membahas tahapan pertama dalam melakukan analisis. Yang pertama yaitu scraping data dari komentar YouTube. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan fungsi utama yang digunakan untuk mengambil komentar dari video YouTube, yaitu scrape_comment. Fungsi ini memiliki tujuan untuk mengambil komentar langsung dari YouTube tanpa menggunakan API resmi dari YouTube.
Dengan pendekatan ini, fungsi dapat dijalankan dengan aman di Google Colab. Selanjutnya yaitu fungsi scrape_comment dalam kurung URL, max underscore comment. Didefinisikan dengan dua parameter. Parameter pertama yaitu URL yang berisi tautan video YouTube yang ingin diambil komentarnya. Sementara parameter kedua yaitu max underscore comment yang menentukan jumlah maksimal komentar yang ingin diambil. Parameter max underscore comment ini bersifat opsional, sehingga jika tidak diberikan, fungsi akan mengambil semua komentar yang tersedia. Pada bagian awal script, digunakan library YouTube Comment Downloader untuk mengunduh komentar dari video YouTube yang diberikan. Selain itu, sebuah list kosong disiapkan untuk menampung komentar-komentar yang berhasil diambil. Untuk menghindari error yang sering terjadi dalam proses scripting, seperti video yang bersifat private atau link yang tidak valid, seluruh proses pengambilan komentar dibungkus dalam blok try except. Dengan cara ini, jika terjadi error, fungsi tidak akan menyebabkan kerusakan pada Google Colab dan tetap memberikan feedback yang dapat digunakan untuk memeriksa kesalahan. Setelah komentar berhasil diambil, dilakukan pengulangan terhadap setiap komentar yang ditemukan dengan menggunakan loop. Pada bagian ini, max underscore comment digunakan untuk membatasi jumlah komentar yang diambil. Jika jumlah komentar yang diambil sudah mencapai batas yang ditentukan, proses pengambilan komentar akan dihentikan. Setiap komentar yang berhasil diambil akan diorganisir dalam bentuk dictionary yang berisi informasi seperti nama penulis, isi komentar, jumlah suara atau likes, serta waktu komentar tersebut diposting. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan pre-processing. Di tahap ini, kita ngelakuin pre-processing teks untuk ngerapiin komentar yang udah di-scraping dari YouTube tadi. Kenapa harus diproses duluan? Karena teks mentah biasanya itu berantakan. Ada banyak mention, hashtag, emoticon, huruf campur-campur, angka random, dan itu semua bisa bikin model error atau misklasifikasi. Jadi, pre-processing ini basically buat nyiapin dataset supaya siap dianalisis sentimen. Jadi di sini ada case folding, ada definisi fungsi preprocessing text, dan di dalamnya ada fungsi untuk nge-text lowerin, yaitu untuk menjadikan semua huruf ke lowercase supaya konsisten. Terus habis itu ada bagian cleaning. Di sini kita menggunakan regex, di mana untuk yang baris pertama ini untuk fungsi menghilangkan tanda mention, baris kedua menghilangkan hashtag, ketiga URL, 4 angka, 5 karakter khusus, dan 6 spasi yang berlebih. Setelah di cleaning, kita melakukan tokening. Tokening melakukan stop word removal. Setelah itu melakukan stemming. Pada tahap selanjutnya yaitu melakukan labeling. Nah, setelah data komentar selesai diproses, kita masuk ke tahap labeling sentimen. Karena dataset YouTube nggak punya label bawaan, di sini kami membuat label secara otomatis menggunakan aturan sederhana berbasis dictionary, list kata positif dan negatif yang telah kita susun dari komentar YouTube. Tujuannya supaya ngasih kelas positif, negatif, atau netral ke tiap komentar. Nah, di sini ada kode text underscore lower sama dengan text lower. Di sini itu untuk ubah teks ke lowercase biar bisa nyamain kata dengan list kata positif atau negatif. Terus menghitung kata positif di fungsi post underscore count. Di tahap ini kita ngecek seberapa banyak kata positif dari list yang muncul di teks. Terus begitu juga di next underscore count. Terus mekanismenya di sini loop semua kata positif. Kalau ketemu komentar, dia bakalan nambah 1. Ini pendekatan rule based dan cocok buat analisis awal. Terus di sini kalau misalnya lainnya, berarti kita menambahkan negatif 1. Gitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya adalah data splitting. Setelah kita selesai memberikan label sentimen, kita lanjut ke tahap pembagian dataset, yaitu memisahkan data untuk proses training dan testing. Ini penting karena model itu perlu belajar dari sebagian data, bukan semuanya. Nah, di sini ada penjelasan kodenya. Di sini X, df underscore clean, comment clean. Terus yang kedua ada ydf underscore clean sentiment. Di sini kolom comment clean jadi fitur X, yaitu teks komentar yang udah diproses. Kolom sentimen jadi label Y, karena itu yang mau diprediksi oleh model. Terus data di split jadi 80% dan 20%. Next. Di sini kita sudah masuk ke tahap feature engineering. Di bagian ini, inti tugasnya itu mengubah komentar YouTube yang tadinya berupa teks mentah jadi bentuk angka supaya bisa diproses oleh model. Machine learning itu nggak bisa baca bahasa manusia, jadi walaupun komentarnya lucu, toksik, atau positif, model cuma ngerti angka. Nah, TF-IDF ini yang nge-transform komentar jadi representasi numerik. Max features 500, jadi modelnya itu cuma ambil 500 kata paling informatif dari kata yang ada di komen. Ini belajar pola kata dari data dan ubah ke angka. Nah, sini ada muncul output TF-IDF matriks 1873,500. Di sini artinya aku punya 1873 komentar di dataset training, dan masing-masing komentar diubah jadi 500 angka feature. Nah, sekian presentasi progress project dari kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.